Kita akan melanjutkan kembali materi kita masih di dalam bab sifatul huruf. Yang kita pelajari adalah kitab daripada Muqaddimah Imam Al-Jazari. Baik. Baik, hari ini kita masuk ke dalam sifat yang kelima yang berpasangan, sifat huruf yang kelima yang berpasangan, yaitu terkait dengan bab idlaq dan ismat. Kemarin kita sudah mempelajari 4 sifatul huruf yang berlawanan. 4 sifatul huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang kemarin kita pelajari adalah terkait dengan itbaq dan infitah. Jadi yang kita kenal ada 5 sifat huruf yang berlawanan, yaitu hamas dan jahar, kemudian rakhwah dan syiddah, di antaranya di tengah-tengahnya ada bainiyah, kemudian sifat isti'la dan istifal, kemudian itbaq dan ismat, itbaq dan infitah, dan yang kelima adalah idlaq dan ismat. Keempat sifat huruf yang kemarin kita bahas itu jelas dibahas oleh mayoritas kebanyakan para ulama qurra. Semuanya memasukkan di dalam kitab kitab muqaddimahnya atau kitab pembahasan ilmu tajwid atau ilmu qiraahnya. Tetapi kalau idlaq dan ismat, ada ulama qurra yang tidak memasukkannya ke dalam pembahasan tajwid atau ke dalam pembahasan qiraah, karena ini sudah sedikit masuk. Ini Pak Nugroho, gimana Pak Nugroho? Oh, ya khair ya khair. Lihat di WA-nya aja. Ya khair. Nah, syukran Pak Nugroho. Nah, ini pembahasan yang kelima adalah pembahasan terkait dengan idlaq dan ismat. Ini pembahasan yang kebanyakan ulama qurra juga tidak memasukkan di dalam pembahasan qiraah atau tajwid, karena ini sudah berdekatan sekali dengan pembahasan kaidah huruf, atau disebutkan dipelajari di dalam ilmu aswat. Ilmu aswat itu ilmu fonologi, cara pengucapan huruf-huruf, atau disebutkan di dalam kaidah bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Ini juga ada kaitannya dengan nahwu dan sharaf, idlaq dan ismat. Makanya Imam Asy-Syatibi di dalam karangan qiraahnya, dalam karangannya yang berkaitan dengan ilmu qiraat, itu tidak memasukkan idlaq dan ismat. Beliau tidak memasukkannya karena beliau menganggap tidak penting pembahasan idlaq dan ismat. Baik. Apa itu idlaq dan ismat? Kita masuk ke dalam pembahasan idlaq dari bait yang ke-23 pertengahannya. Wa farra min lubbin wa farra min lubbil huruful muzlaqah. Farra min lubbin. Inilah huruf yang masuk ke dalam pembahasan idlaq. Masuk ke dalam huruf-huruf idlaq. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Dan farra min lubbin itu huruf idlaq. Begitu maksudnya. Dan Imam Jazari memasukkan pembahasan idlaq dan ismat di dalam pembahasan mukaddimahnya, atau di dalam pembahasan qiraah atau tajwidnya, karena beliau menganggap bahwa ini adalah bagian daripada bahasan qiraah. Huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Ada 6 huruf yang masuk ke dalam huruf-huruf idlaq. Apa itu idlaq?
Idlaq adalah huruf-huruf yang eh, yang sangat ringan ketika dibacakan. Makanya disebutkan dengan idlaq. Yang ringan atau yang paling dekat sekali dengan suara yang dikeluarkan. Itu namanya idlaq. Ibaratnya ada orang yang berdiri di samping pintu dengan orang yang berada di dalam ruangan, ya, atau di dalam kamar, ya pastinya yang berada di samping pintu itu yang duluan yang bisa keluar. Nah, begitulah dengan idlaq, maka dia huruf-huruf yang berada pada ujung-ujung. Fa, misalnya fa berada pada ujung ujung gigi kemudian bertemu dengan perut bibir. Masukkan ke dalam ujung. Ro adalah ujung lidah. Mim termasuk huruf pada bibir, bagian bibir yang sudah berdekatan dengan bagian luar. Nun ujung lidah, lam ujung lidah. Sedangkan ba juga termasuk di bagian bibir. Baik. Ini semua berada pada pintu keluarnya suara atau pintu keluarnya desis. Nah, semuanya berada pada pintu huruf-huruf yang keenam ini. Makanya disebutkan dimasukkan ke dalam idlaq. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan pembelajaran dari idlaq ini yang dimasukkan di dalam pembahasan qiraah adalah sebegitu cerdasnya ulama-ulama qiraah, ya, ulama-ulama dahulu, sehingga bisa menganalogikakan ini huruf-huruf yang keluar yang termasuk ringan dibacakan. Padahal kalau kita pikir di mana perbedaan, bagaimana kita bisa mencerna di mana perbedaannya huruf ro misalnya dengan huruf ismat. Huruf ismat misalnya A. Perbedaan A dan ba. Apa bedanya? Di mana keringanannya? Mungkin kita secara analoginya mungkin nggak terlalu nyambung, ya, nggak terlalu nyambung. Makanya sebagian ulama mengatakan, oh ini pembahasannya tidak penting, begitu ya. Tapi Imam Jazari menganggap ini penting sehingga juga memasukkan ke dalam syairnya. Yang kita pelajari juga secara umum di buku-buku tajwid yang lain juga izlaq ismat juga dimasukkan ke dalam sifatul huruf yang berlawanan. Ala kulli hal, ini pembelajaran yang kita dapatkan bahwa ulama-ulama kita dulu sangat detail dalam menganalisa huruf-huruf, merumuskan sehingga seperti Imam Jazari, founder daripada Bapak Ilmu Tajwid, beliau menganalisa dengan betul eh, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an, sifat-sifat huruf, kemudian eh, cara-cara membaca, kemudian bagaimana halul waqaf. Nah, ini dianalisa betul oleh ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga Imam Al-Jazari yang sudah pakem merumuskan ilmu tajwid ini, ya, di dalam mukaddimahnya kemudian baru dikembangkan oleh murid-muridnya yang lain sehingga uh, keluarlah banyak ulama-ulama setelah Imam Al-Jazari yang mengembangkan lagi terkait dengan ilmu-ilmu qiraat. Saya rasa ini juga ilmu qiraat tidak terlalu luas pembahasannya sehingga tidak sampai di zaman sekarang pun maka pakem yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu masih bisa dipakai dan itu nggak ada perubahannya sampai sekarang, ya. Jadi kita nggak ada yang kita dapat sekarang pengembangan ilmu tajwid. Ada huruf fa, cara membacanya berbeda. Mungkin cara membaca boleh dijelaskan dengan berbagai cara. Tetapi keluarnya huruf fa mungkin, ya ada cara bentuk mulutnya yang berbeda. Nah, itu kita nggak akan mendapatkan seperti itu. Pasti tidak ada perubahan. Pasti sama saja seperti yang dulu pernah dijelaskan oleh ulama-ulama qiraat. Baik, wa farra min lubbin. Maksudnya adalah fa yang kita ucapkan, fa itu adalah huruf yang paling ringan sangat dibacakan dan dia berada pada ujung. Ro juga, ro ujung lidah, makanya disebutkan dia di pintu keluar ketika dibacakan sangat ringan. Dia tidak melewati tempat makharijul huruf yang lain dulu, tapi langsung karena dia berada pada ujung. Mim, nun, lam, dan ba sama saja. Kalau ada pertanyaan, lalu wow bagaimana? Wow, padahal itu juga termasuk huruf yang ringan dibaca. Wow, ya. Tetapi secara tempat rumahnya itu tidak berada pada
ujung, tidak berada di pintu keluar. Waw itu ibaratnya ketika dia mau melangkah, wow ya, masuk di dalam huruf-huruf bibir juga, tetapi ketika dia mau melangkah keluar dia pasti melalui rumahnya huruf ba dan mim dahulu. Makanya dia tidak dimasukkan ke dalam huruf idlaq. Juga huruf-huruf yang lain apalagi? Apalagi huruf-huruf yang masuk ke dalam kerongkongan, di kerongkongan atau huruf-huruf yang masuk ke dalam pangkal tenggorokan itu tidak dianggap lagi. Apalagi huruf A. A itu adalah huruf yang dari pangkal tenggorokan. Secara tempatnya dia berada jauh dari tempat keluarnya suara. Nah, begitu. Itu yang dimaksudkan adalah huruf-huruf idlaq. Mungkin ini saja pembahasan kita pada malam ini. Insya Allah kita pada pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di dalam pembahasan berkaitan dengan huruf-huruf yang tidak berlawanan. Ada 7 sifat huruf lagi yang tidak berlawanan yang insya Allah kita akan pelajari di pekan depan. Kesimpulannya dari kelima huruf yang kita pelajari dari awal-awal sifat-sifat huruf, berarti setiap huruf sekarang ini dia pasti menggandeng 5 sifat. Setiap huruf menggandeng 5 sifat. Misalnya kita ambil contoh huruf A. Ada yang ingat sifat apa saja yang digandeng di huruf A? Mungkin boleh di apa namanya buka mikrofonnya, boleh acungkan tangan, buka mikrofon dan silakan dijawab. Huruf A. Syiddah. Jahar. Baik, Ibu Ida, syiddah masuk. Tidak. Kemudian jahar, Jahar. 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 kemudian ada lagi Istifal. 3 sifat lagi. Istifal. 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 Kemudian Ismat. Apa? Ismat. ismat. Baru 4, satu lagi. Infitah ya, infitah. Infitah. Baik. Nah, infitah. Jadi alif a ya, dia sudah menggandeng 5 sifat ya, 5 sifat. Maka ketika sifat-sifat huruf dia minimal menggandeng 5 sifat. Tetapi ada yang lebih ya, ada yang lebih menggandeng sampai 7 atau 8 sifat gitu. Nah, yang paling minimal adalah huruf-huruf setiap huruf hijaiyah itu menggandeng 5 sifat. Maka inilah fungsi tahsin yang kita pelajari adalah membaca huruf-huruf tersebut sesuai dengan 5 sifat secara bersamaan, tidak ada kurang sama sekali. Begitulah kita mempelajari tahsin bagaimana menyeimbangkan balance di antara sifat A, B, C, D ketika kita bacakan, maka serentak sifat-sifat itu semua tepat di dalam pembacaan. Makanya dikatakan tajwid itu adalah i'ta'u i'ta'u haqqa harfin haqqahu. Memberikan hak-haknya sifat huruf-huruf itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan haknya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya insya Allah kita lanjutkan di pekan depan tentang pemaparan terkait dengan sifat huruf safir dan seterusnya. Wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ada yang bertanya? Disilahkan. Ustadz, apaan? Kalau misalnya kita kan misalnya 5 sifat ini ya, eh eh, kalau saya terus terang enggak, jadinya malah enggak memikirkan apakah 5 sifat ini ada apa enggak, cuman mengucapkan gitu aja lebih kepada makhraj gitu, Ustadz. Gimana itu? Kalau Iya, harus ini apa, misalnya paling yang dominan ya Ustadz ya. Misalnya kalau oh iya, lidahnya harus lengket, harus atau lepas, harus itu, tapi yang lain-lain enggak, jadi nggak kepikiran gitu, udah nggak kepikiran. Gimana tuh Ustadz? iya, baik. Baik, sebenarnya dalam usahanya, dalam ikhtiar kita adalah kita selalu ingin membacakan Al-Quran sesuai dengan huruf-huruf dan hak-haknya sesuai dengan kaidah tajwid. Sifat-sifatnya benar gitu ya. Tapi di lapangan mungkin saat kita membacakan ada yang dalam keadaan yang tidak terfikirkan semuanya begitu. Konsentrasinya tidak konsen betul membacakan huruf-hurufnya sehingga
sebenarnya secara ikhtiar kita setidaknya tahu itu sifatnya apa, tahu sifatnya isti'la, tahu sifatnya istifal, dan tahu cara membacanya bagaimana. Setidaknya seperti itu. Oh, kalau di dalam ketika membacakan Al-Quran ternyata tidak bisa mempraktikkan atau belum pas ya, dan kadar belum pasnya kita membaca Al-Quran juga bisa jadi bukan kita yang menilai, jadi mungkin menurut kita bacaan kita sudah benar, maka sesuai dengan perkiraan kita, innallaha inda dhanni abdi bi, maka kalau kita sudah berprasangka bacaan kita benar, insya Allah Allah pun memberikan pahala sesuai dengan zon kita, perkiraan kita, gitu ya. Jadi tidak juga yang harus pusing untuk memikirkan bagaimana caranya ya harus pas ini semuanya harus. Nah, tidak juga yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Yang penting ikhtiarnya adalah belajar. Belajar dan terus berusaha. Kalau seandainya bacaan kita bertemu dengan yang menurut kita bacaannya lebih baik daripada kita, maka eh, apa namanya, minta tolonglah untuk menyimak bacaan kita di mana yang kurang, sifat mana yang kurang, maka kita akan bertambah terus ilmunya, begitu. Jadi tidak terus yang harus difikirkan bagaimana cara pembacaan yang memberikan sifat-sifat huruf yang benar, tidak. Tapi nah, alangkah baiknya juga seandainya kita membaca Al-Qur'an, yang seharusnya direnungkan adalah bukan kaidah-kaidahnya, tapi yang direnungkan adalah makna-maknanya, ya, maknanya, terus kemudian dihayati kandungannya gitu, dan seterusnya dipelajari tafsir-tafsirnya. Dan yang paling penting setelah itu adalah diamalkan. Baik, kita setelah mempelajari kemudian mempraktikkan bacaan Al-Quran, mempelajari kaidah sifatnya misalnya. Terus kemudian kita berusaha untuk mempraktikkan, meskipun itu belum terlalu tepat kalau didengarkan oleh orang yang lebih ahli lagi. Maka kita sudah dapat pahala, kita sudah digolongkan, sudah mengamalkan Al-Quran, sudah mengamalkan apa yang kita pelajari. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, Ibu. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, ada lagi yang lain? Satu lagi Bu Ustadz. Nah, silakan Pak Ibkar ya. Ya, ini mengenai huruf isti'la dan isti'fal. Itu kan ada yang naik berat gitu kan, ada yang itbaq. Ya, Kemudian ada yang naik sedang mungkin ya. seperti lam jalalah dan ro tafhim. Mm-mm. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jadi seberapa tinggi sih eh, menaikkan pangkal lidahnya untuk ro dan lam jalalah itu? Ro dan lam jalalah. Ro dan lam jalalah eh, ketika dibacakan di dalam keadaan tafkhim, bisa jadi dia dalam satu ketika dibaca tafkhim, bisa jadi di satu ketika yang lain dia dibaca tarkik. Artinya dia dua kondisi pembacaannya. Makanya nanti Imam Jazari juga merumuskan bab tersendiri bacaan ro dan bacaan lam. Ini dua-dua huruf ini termasuk sebenarnya huruf-huruf yang huruf yang dibaca tebal dan huruf yang dibaca tipis. Kenapa tidak masuk dengan huruf itbaq? Karena huruf itbaq itu justru memang sudah sangat lengket sekali punggung lidah dengan langit-langit atas. Sudah dikategorikan lengket. Nah, makanya dikatakan itbaq. Adapun lam dan ro. Ketika di dalam tafkhim, dalam keadaan tafkhim, itu diibaratkan, dianalogikan eh, lengketnya punggung lidah itu tidak sampai lengket huruf-huruf itbaq. Jadi hanya pertengahan, atau kalau mungkin kita bisa membayangkan eh, punggung lidah itu yang berdempetan dengan langit-langit itu hanya menipis saja, ya, lengket tapi tipis saja, tidak sampai lengket betul. Ya, tapi bukan dalam keadaan yang dalam keadaan yang tarkik, dalam keadaan tipis tidak, tapi dalam keadaan yang tafkhim.
Adapun dalam keadaan tarkik, maka yang terangkat hanya ujung lidahnya saja. Itu dalam keadaan tarkik. La, ra, atau ri. Yang terangkat hanya ujung lidah. Kalau sudah dalam keadaan tafkhim, maka pasti punggung lidahnya sudah terangkat. Ro, Allah, lam jalalah ya, lam jalalah ketika kita membacakan Allah, maka sudah terangkat punggung lidah. Begitu juga ro. Jadi kesimpulannya kalau dikatakan sebegitu semana terangkatnya, ya kita memperkirakan kadar terangkatnya itu adalah di bawah huruf-huruf itbaq. Jadi nggak sampai kepada itbaq. Begitu mungkin Ustadz Ibkar. Syukron Ustaz. Nah, jazakumullah khair. Ada yang lain? Kalau tidak, kita langsung melanjutkan ke dalam sesi talaki surah Al-Fatihah. Ya,